Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Putra Amri dengan NIM 1830203040 dengan prodi HTN 6B. Di sini saya akan mengikuti ujian tengah semester dengan mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia dengan dosen pembimbing Roni Effendi MH. Baiklah, langsung saja. Prinsip-prinsip hak asasi manusia. Beberapa prinsip yang telah mencakup hak asasi manusia internasional. Prinsip tersebut pada umumnya terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan yaitu pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang terletak pada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. 3 contoh diantaranya akan didiskusikan pada saat sekarang ini. Baiklah, yang pertama yaitu prinsip kesetaraan. Yang dimaksud dengan prinsip kesetaraan yaitu hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang yang dimaksud ialah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan ini dibagi dengan yang pertama, definisi dan pengujian kesetaraan. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama. Dan dengan perdebatan inilah, maka di mana pada situasi yang berbeda dilakukan dengan berbeda pula. Tindakan selanjutnya yang kedua ialah tindakan alternatif atau diskriminatif positif. Masalah muncul ketika seorang berasal dari posisi yang berbeda dan diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi secara terus-menerus walaupun standar hak asasi manusia telah meningkat. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada grup tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, jika seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama, yaitu melamar pekerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat berupa mengizinkan perempuan untuk diterima hanya dengan alasan lebih banyak jika laki-laki yang melamar di lowongan pekerjaan tersebut semakin bertambah. Baiklah, yang kedua ialah prinsip diskriminasi. Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka sebenarnya tidak ada perlakuan diskriminatif, selain tindakan alternatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan. Prinsip diskriminasi dibagi dengan yang pertama, definisi dan pengujian diskriminasi. Diskriminasi yang disebutkan di dalam ini ialah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang harus sama semestinya. Pembagian dari diskriminasi yaitu diskriminasi langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung ialah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum adalah bentuk dari diskriminasi. Walaupun hal itu tidak diajukan untuk tujuan diskriminasi, misalnya pembatasan pada hak kehamilan jelas mempengaruhi lebih kepada perempuan daripada laki-laki. Selanjutnya pembagiannya yaitu alasan diskriminasi. Karakteristik hukum hak asasi manusia internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan pendapat politik ataupun dan lain-lain. Kepemilikan akan sesuatu benda, kelahiran atau status lainnya, sama hal tersebut merupakan alasan yang sangat tidak terbatas. Selanjutnya, kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara tersebut diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhnya hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut. Yang selanjutnya ialah arti. Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan pembatasan. Beberapa contoh negara yang sering ditunjukkan ialah hak untuk hidup dan pelarangan untuk penyiksaan. Negara tidak boleh sama sekali mengikuti kesalahan negara lain yang merampas hak individu untuk hidup atau pelarangan penyiksaan.
Selanjutnya adalah sifat mengikatnya instrumen hak asasi manusia. Terdapat banyak cara bagi negara untuk menghindari pertanggungjawaban hukum hak asasi manusia. Walaupun negara terkait oleh meratifikasi perjanjian internasional yang relevan, bagian ini akan menjelaskan 3 contoh, yakni derogasi dengan aplikasi ketika terdapat situasi darurat, reservasi yang membatasi kewajiban dalam perjanjian internasional, dan beberapa pembatasan perjanjian internasional yang berlaku bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan tertentu. Selanjutnya, yang pertama derogasi. Jika suatu negara memasukkan derogasi dalam hukumnya, hal ini akan membuat negara menghindari tanggung jawabnya secara hukum atas pelanggaran hak asasi manusia tertentu. Namun, terdapat beberapa hak yang tidak dapat disimpangi atau diderogasi, dan beberapa instrumen pun tidak mengizinkan adanya derogasi. Apa yang dimaksud dengan derogasi? Derogasi adalah pengecualian, yaitu suatu mekanisme di mana suatu negara menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum dikarenakan adanya situasi yang darurat. Umumnya, suatu negara harus mendaftarkan derogasinya kepada badan pusat tersebut. Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa 1. Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan mendapatkan keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi. Selanjutnya, pada umumnya perjanjian internasional juga memiliki ketentuan yang sama tentang derogasi, sama dengan yang ditentukan dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil atau Politik. Alasan derogasi itu boleh digunakan sebagai dasar diizinkan jika suatu keadaan darurat yang esensial. Yang esensial menurut di sini ialah mengancam kelanjutan dari suatu negara, ancaman terhadap keamanan nasional dan interogasi dari kehidupan suatu negara, dan lainnya. Efek dari derogasi tersebut bagi negara dapat meloloskan diri dari pelanggaran terhadap bagian tertentu suatu perjanjian internasional. Derogasi yang sah atas penahanan dengan demikian berarti bahwa tidak ada satu individu yang dapat mengajukan pengaduan terhadap negara atas penahanan yang tidak sesuai dengan hukum, dan tidak ada badan pemantau internasional yang dapat menyelidiki kesalihan penahanan yang dilakukan oleh negara bersangkutan. 2. Reservasi. Mengutip pasal 2 ayat 1 huruf D Vienna Convention tentang hukum perjanjian tahun 1969 yang mengkodifikasikan bahwa mengajukan hukum perjanjian internasional ialah unilateral, bagaimana dirumuskan atau disamakan dibuat oleh sebuah negara ketika mendatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksepsi suatu perjanjian internasional, di mana pada negara tersebut mengecualikan atau memodifikasi efek legal dari ketentuan tertentu dalam perjanjian internasional yang akan diaplikasikan di negara tersebut. Persyaratan terhadap pasal 22 Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi nasional, yaitu pada tahun 1965. Akibat dari reservasi tersebut ialah membatasi tanggung jawab suatu negara. Reservasi yang sah berarti bahwa suatu negara tidak terikat dengan pasal ataupun ayat tertentu dari suatu perjanjian internasional. Tidak seorang pun dapat menggugat negara terhadap ketentuan ini, walaupun badan-badan pemantau perjanjian internasional biasanya meminta negara untuk mempertimbangkan penarikan kembali reservasi perjanjian internasional. Deklarasi dapat dibuat oleh negara-negara walaupun biasanya mengindikasikan pemahaman nasional dari sebuah hak, misalnya hak untuk hidup mulai setelah lahir. Beberapa negara mengklaim istilah deklarasi ketika efek dari satu tindakan reservasi. Selanjutnya yaitu hak-hak terbatas sebagaimana tidak diatur dengan deklarasi. Tidak semua hak juga bersifat absolut. Beberapa hak mengandung fleksibilitas, namun hal ini tidak membuat tersebut menjadi tidak lebih penting dibandingkan hak yang lainnya. Ini hanya merupakan sebuah kebutuhan praktis dan ilegal. Apakah itu hak-hak terbatas? Hak-hak terbatas dilanjutkan dengan menggunakan contoh pasal 8 Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Efek pembatasan biasanya harus dicantumkan dalam hukum nasional. Karena itulah semua orang dianggap mengetahui pembatasan itu dan pelaksanaannya tidak boleh sewenang-wenang. Di samping itu, pembatasan itu harus dibuat untuk tujuan yang ditentukan, dan pembatasan pada hak dan kebebasan hanya boleh dilakukan sepanjang diperlukan bagi pemenuhan tujuan yang sudah ditentukan secara sah.
Hal yang tidak dapat didemokrasi yaitu bahwa tidak semua dapat didemokrasi. Tidak ada satupun hak didemokrasi menurut Piagam Afrika. Sementara menurut Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik, tidak ada derogasi yang diizinkan untuk ketentuan tertentu selama hak untuk hidup. Subjek hukum hak manusia ialah subjek hukum yang dimaksud adalah entitas, yaitu seorang individu secara fisik, sekelompok orang, sebuah perusahaan atau organisasi yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Aktor-aktor negara pemangku kewajiban yaitu internasional, dengan demikian juga merupakan subjek hukum hak asasi manusia. Definisi negara tidak berubah dan selalu diidentifikasi sama dalam berbagai produk hukum internasional, serta mempunyai karakteristik yaitu populasi tetap, wilayah yang tetap, pemerintahan, dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara yang lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu bisa didefinisikan sebagai kelompok bersenjata. Selain lembaga dan internasional dan perusahaan multinasional, perkembangan hukum humaniter juga memberikan sumbangan pada meluasnya subjek hukum hak asasi manusia internasional, maraknya konflik hak internasional maupun domestik yang tidak hanya melibatkan aktor negara, juga meletakkan aktor-aktor negara yang terlibat konflik dan lainnya. Selain itu bisa melibatkan individu dan perkelompok yang lainnya. Hukum kebiasaan internasional atau yang disebut customary international law yaitu hukum negara atau norma hukum yang dibentuk melalui pertukaran kebiasaan antar negara dalam kurun waktu yang tertentu. Baiklah, langsung saja kita pada inti pokoknya, yaitu pelanggaran hak asasi manusia juga merupakan ancaman terbesar terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas suatu negara. Tetapi apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia ini bisa kita jelaskan secara langsung, yaitu karena pertanyaan ini sangat krusial sekali, penting bahwa pembahasan dalam ini menjelaskan beragamnya pelanggaran hak asasi manusia. Contoh saja Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia telah dijelaskan di dalam tersebut. Aspek inilah yang mendapat tekanan dalam uraian bab ini, dengan berusaha melihatnya dalam konteks pemahaman yang berkembang dalam hukum hak asasi manusia internasional. Baiklah, sekian, terima kasih. Sekian penjabaran dari prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.